pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allah Akbar. Tangannya yang semangat. Semangat pagi. Mari kita awali pada pembelajaran pagi hari ini karena memenuhi jam pertama saya masuk, maka alangkah baiknya kalian bimbing, ya kalian membimbing, salah satunya bimbing berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran, diberi kesehatan ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas. Silakan siapa yang mau memimpin? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma alaina. Allahumma alaina. Qur'an al-Karim. Rahman Nabi. Rahman Nabi. Al mursalin. Al-Mursalin. Al-malaikatil muqarrabin. Al-Malaikatil Muqarrabin. Wansur alaina. Wansur alaina. Rahmataka. Rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembelajaran materi, mari kita absen terlebih dahulu. Ada nggak yang tidak berangkat sholat? Siapa? Sekarang tanggal berapa? Kata Rizki? Aman? Aman? Anda? Adik? Terus Fatul? Kata? Fajar? Raditya? Ada? Raditya ya? Mustafa? Betul? Miguel? Berarti tinggal ada yang berada setelah. Kita melanjutkan terkait dengan drama. Apakah kalian di rumah sudah belajar kelompok? Belajar kelompok beneran atau hanya bermain? Hah? Ya, saya tidak tahu ya kalian sebenarnya di rumah belajar kelompok beneran dengan teman atau hanya bermain atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi mungkin itu tanggung jawab kalian mandiri, seorang peserta didik ya. Seorang siswa itu harus bisa memposisikan dirinya ketika kalian punya tugas untuk belajar mandiri di rumah, maka kalian juga harus mengikuti hal tersebut. Paham? Saya kembalikan semuanya kepada kalian ketika kalian di rumah. Tapi ketika kalian bertemu dengan saya di Materi. madrasah, ya silahkan kalian ikuti dengan ini. Paham? Silahkan. Ya. Kemarin saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemarin kita sudah membahas tentang alur yang ada di dalam drama, yaitu ada 5 tahap. Kalian masih ingat ini? Coba kita ingat kembali. Yang pertama, orientasi atau tahap pengenalan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu orientasi? Ayo, bercoba ya, mencoba kalian untuk menjadi siswa yang aktif. Ada yang mau menjelaskan? Oke, kalau tidak ada mungkin saya jelaskan. Nanti yang ketiga, yang keempat
kalian semuanya. Ya, tahap yang kedua dinamakan tahap kemunculan konflik. Ada yang bisa dijelaskan bagaimana pengertian dari kemunculan konflik? Ayo, oke, siapa namanya? Tata. Oke, Tata, silakan jelaskan. Kemunculan konflik di mana konflik tersebut akan harus dimulai dalam suatu drama atau suatu cerita di awal kemunculannya. Di awal kemunculan yang dijelaskan oleh Fatah, mungkin kalian bisa mendengar semuanya ya, bahwa konflik itu baru muncul, belum terjadi sebuah konflik yang sangat panas. Nah, masuknya konflik yang sangat panas dapat dinamakan klimaks atau tahap puncak permasalahan, puncak konflik. Tahap yang keempat apa? Ayo, harus ingat. Apa? Nah, menurunnya sebuah konflik. Jadi mulai hilang si tokoh mulai mengetahui bagaimana caranya mengatasi sebuah permasalahan. Yang terakhir baru dinamakan penutup. Penutupnya dinamakan resolusi. Itu penyelesaian sebuah konflik. Seperti kemarin saya selesai kepada kalian, mau dibuat ending atau happy ending, akhiran yang sedih atau akhiran yang bahagia. Paham semua? Oke, silahkan ya, karena kalian sudah mungkin terbawa dengan alurnya. Silahkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 saya bagi ya. Silahkan, karena kelompok 3 itu menjadi peserta yang paling sedikit, maka saya kasih jatah yang paling sedikit. Kelompok 1 silahkan kamu susun secara berkelompok, diskusi nanti kamu susun ya, susun tahap pengenalan ya, terserah mau seperti apa tahap pengenalan sampai ke mengenal sebuah permasalahan. Silahkan kamu susun ya, silahkan berkelompok, nanti dijadikan satu ya. Kalau sudah dijadikan satu, berunding buat tahap pengenalan dan tahap kemunculan konflik atau rising action. Paham? Kelompok 1 bisa dipahami? Kelompok 2 saya kasih jatah untuk membuat anti klimaks dan klimaks atau puncak masalah sampai penurunan masalah. Paham? Semua paham? Kelompok 2 bisa dipahami? Membuat apa? Klimaks dan anti klimaks. Nah, yang terakhir kelompok 3 membuat yang paling akhir, yaitu membuat resolusi atau penyelesaian masalah. Kelompok 3 bisa dipahami? Bisa. Temanya bebas, tidak harus ada koheren atau kesinambungan antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Tapi kriterianya harus disamakan dengan tahap yang ada. Kelompok 1 misal temanya lingkungan, mau membuat drama lingkungan, ya membuatnya cuma pengenalan sama mulai adanya topik atau action yang ada di dalam buah tema lingkungan. Kelompok sini, kelompok 2 mau membuat tentang tragedi atau permasalahan yang lebih besar, ya silakan. Tapi kamu cuma membuat puncak masalah sama penurunnya masalah. Nah, kelompok ini silakan kamu membuat happy ending ataupun sad ending, silakan. Membuat resolusi, berarti membuat akhiran sebuah cerita. Temanya juga bebas. Silakan kamu cari referensinya di dalam modul yang ada di dalam kalian semuanya ya, yang sudah diberikan kalian semuanya. Silakan modul itu sebagai acuan, buka referensinya ada enggak, teks ada enggak, nanti kalian buat acuan. Paham semua? Silakan kalian jadi satu dengan kelompoknya masing-masing. Sudah jadi satu dengan kelompoknya masing-masing kan? Silakan ya, silakan kalian teruskan.
Oke, apa? Kalau membuat dasar itu apakah harus semuanya selesai? Ulangi yang keras saja. Sekarang. Kalau membuat resolusi apakah harus benar-benar semuanya selesai atau boleh ditambahi dengan tulisan baru, Pak? Oke, silakan kalian perhatikan dulu semuanya. Fokus saya dulu. Silakan tinggalkan kerjaan kalian semuanya. Kita bisa sambil ya. Apakah resolusi itu harus seutuhnya benar-benar selesai cerita tersebut? Ya jawabannya ada dua, boleh dan bukan. Diperbolehkan atau mungkin ya tidak diperbolehkan. Ya, karena apa? Membuat sebuah cerita yang menarik itu kita memang benar-benar butuh effort, butuh usaha. Ya, nah dalam membuat resolusi atau akhiran dalam sebuah cerita, ya itu ada happy ending, ada sad ending. Happy ending itu adalah akhiran yang bahagia. Sad ending itu adalah akhiran yang tidak bahagia. Sad ending contohnya mati. Kalau sudah mati, apakah tokoh itu bisa dihidupkan lagi? Tidak bisa. Ya secara logika seperti itu. Walaupun nanti ada film yang akan meneruskan, atau ada drama yang akan meneruskan, atau cerita yang akan meneruskan, maka diteruskan oleh turun-temurun atau apa namanya tokoh lain. Ya atau tidak? Tapi boleh menjadi resolusi yang bisa bersambung lagi karena tokohnya mau bercerita lagi. Contohnya misal bersambung di cerita pertama sudah sampai penyelesaian, masalah sudah selesai. Nah, nanti membuat lagi mulai dari awal pengenalan lagi. Pengenalan. Nah, nanti langsung masuk ke destination, masuk ke klimaks, nanti klimaks. Nah, tapi dibuat lagi ya dengan tokoh yang sama. Jadi tidak sepenuhnya bisa dibuat apa namanya selesai itu. Karena apa namanya mungkin kalian sudah sering ya melihat film yang bersambung ya. Seperti kalau yang sekarang itu viral itu ada film High and Low. Nah, High and Low pertama, High and Low kedua itu kan menceritakan tentang hal yang sama. Tokohnya juga sama. Cuman kelanjutannya dengan cerita dan permasalahan-permasalahan yang berbeda. Tinggal bagaimana caranya kita membuat variasi yang lebih baik. Paham? Oke, silakan kalian teruskan. Oke, silakan. Penutup. Kalian teruskan di nanti asrama atau di rumah ya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan posisinya seperti ini terlebih dahulu. Nanti kalau sudah saya keluar, silakan posisinya digantikan posisi seperti biasanya agar guru yang masuk nanti tidak kecewa dengan kalian dengan posisi seperti ini karena nanti yang memperlakukan sendiri. Ya, silakan ditutup dengan membaca atau maju mungkin bisa dibimbing bersama. Siap ya. Doa mulai. Terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah. Silakan tugasnya diselesaikan. Nanti pada masa selanjutnya maka akan saya langsung menilai untuk hal itu ya. Silakan buat sebaik mungkin. Jangan lupa belajar pokoknya. Terus semangat. Paham? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Syukran minni ila hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti kalau saya sudah selesai meninggalkan ya, kalau saya sudah meninggalkan ruangan ini silakan kalian apa namanya ditaruh lagi kursi dan mejanya ya.